Gracious God, eternal Father, what a wonderfulness it is in this confusing world and confusing times that we live by, to understand Jesus and the role you have played in our lives, and to understand the role that we got to play with Thee. I now take pleasure to baptize Rihan in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang saya pikir perlu untuk kita bahas, yaitu sebuah video dari Ipung Atria. Judul dari live kali ini adalah Kaget di Bible, Yesus menolak disebut Tuhan. Auto syahadat, ini trik ampuh dan bikin Oten ragu siapa Yesus Kristus. Buat teman-teman yang tidak tahu siapa Oten, itu adalah singkatan orang Kristen, hinaan dari saudara-saudara kita yang ada di seberang. Jadi video ini diambil dari sebuah video rilisan Ipung Atria, ya. Mahasiswa Kristen asal Nias masuk Islam, orang cantik pasti waras. Kita akan simak apa yang menjadi argumentasi dari Ipung Atria ketika dia mendakwahi perempuan mahasiswi yang cantik katanya dari Nias ini untuk masuk Islam. Kita dengarkan sama-sama, teman-teman. Tolong tunjukkan, kata Pak Pendeta, di mana ayat yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan? Ada enggak? Kata Pak Pendeta. Enggak ada, kata Pak Pendeta. Ternyata jawabannya apa? Banyak. Ayat itu banyak yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Saya kasih contoh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Clear ya? Iya. Bukan setiap orang yang menyebut, yang memanggil aku dengan seruan Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Itu, ayat itu mau dipelajari dari atas, mau dipelajari sampai bawah, konteksnya sama. Berarti yang menyebut Yesus Tuhan, berarti justru itu yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Mbak buka Markus pasal 11 ayat 12. Siapa Yesus itu yang sebenarnya? Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Stop dulu. Coba minta tolong Mbak rubah kata Yesus menjadi kata Tuhan, coba. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Tuhan merasa lapar. Iya. Apakah matching tidak Tuhan dengan sifat lapar? Matching tidak? Tidak banyak belajar tentang Islam, ternyata Yesus itu adalah Nabi Isa. Masya Allah. Anda baru saja menyaksikan bagaimana Ipung Atria mendakwahi seorang mahasiswi. Sebenarnya ada dua. Nanti yang satunya kita akan lihat, tetapi Anda baru saja melihat bagaimana Ipung Atria menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan tentu saja ini adalah hak kita sebagai orang Kristen, sebagai yang disebut sebagai pemilik kitab Kristen tersebut. Kita punya hak untuk meluruskan, dan kita akan luruskan, kita kupas habis, iris habis Ipung Atria. Dan argumennya, kita bikin dia termehek-mehek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas Pendeta Andre Tungtung yang kembali kejang-kejang. Jadi saya cukup kasihan sebenarnya melihat Andre Tungtung, di mana saya melihat konten-konten yang dia buat, itu tuh setiap harinya hanya nyinyirin, hanya komplain kepada orang-orang yang memutuskan mualaf. Saya bingung gitu ya, apa nggak ada kerjaan lain gitu? Kenapa nggak fokus dengan pengajaran, membentengi umat kalian gitu kan? Ya walaupun dari sudut pandang kita bukan membentengi, lebih tepat ya, lebih cocok mengibuli, mendoktrin, supaya orang tidak mau menerima kebenaran. Mending kamu fokus seperti itu, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kamu. Fokusnya adalah bagaimana supaya mereka tidak mengenal Islam. Bagaimana mereka tahu kalau Islam itu sebagai agama yang bla 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 bla.
disugesti duluan, didoktrin duluan untuk tidak menerima kebenaran. Mending kamu fokus seperti itu daripada kamu buat konten setiap hari itu nyinyirin orang, komplainin orang gitu. Saya kasihan gitu. Saya kasihan melihat pendeta Andre Tungtung. Itulah kenapa saya buat konten ini untuk memperingati dia. Jangan sampai nanti Anda terkena penyakit hati karena kebencian Anda yang begitu besar kepada Ustadz Ipung, Ustadz Kainama, Kodondi, kepada para mualaf. Sehingga Anda tumpuk kebencian itu. Terakhir nanti Anda yang mati karena sakit hati. Saya kasihannya di situ. Apalagi Anda masih muda kan begitu. Masih banyak lah yang bisa Anda lakukan. Ya mungkin Anda bisa meniru tuh. Seperti pendeta Marcel kan gitu. Dia fokus dengan pelayanan dia. Jadi besar dia. Secara usia, Andre Tungtung itu jauh lebih tua sedikit ya daripada Marcel. Pendeta Marcel, pendeta Warta Kecil. Dia lagi viral. Karena apa? Fokus dengan pelayanannya. Atau enggak kayak Gideon. Nah, kan seleting tuh sama Gideon. Pendeta Gideon. Mending fokus segitu. Jadi Anda bisa fokus menjadi pendeta besar. Kalau Anda hanya kerjanya nyinyirin para mualaf, sayang waktu Anda, ya, sayang tenaga Anda, sayang kesehatan mental Anda. Saya ingatkan aja gitu. Ya, tujuan saya sekali lagi, tujuan saya hanya ingin memperingatkan Andre Tungtung agar dia fokus. Ya, fokus dengan tugas dia, yaitu menginjili semua makhluk. Ya, jangan lupa juga kucing, tikus, ya, itu diinjili juga karena kan semua makhluk. Nah, jadi mending fokus seperti itu daripada kerjanya nyinyirin orang. Ya, sekali lagi kalau ada yang nanya, loh, abang sendiri buat konten membahas Andre Tungtung. Kalau saya membahas Andre Tungtung dalam rangka lucu-lucuan. Dalam rangka untuk meluruskan berita hoax dan juga fitnahan yang dia buat kepada personal teman-teman saya. Ini teman-teman saya yang dia hina, ya, dia ejek-ejek, dia buat berita bohongnya, kan begitu. Saya hanya meluruskan. Dan kalau saya sih nggak ada tendensi apapun ya. Bahkan saya harus mengucapkan banyak terima kasih buat pendeta Andre Tungtung. Dan ini tawaran ya. Udah kesekian kalinya saya tawarkan kepada Andre Tungtung, kalau ada waktu, yuk ngopi. Yuk keluar makan gitu kan. Ya udah kita diskusi santai saja, nggak perlu diskusi yang debat, yang nggak usah bahas terlalu dalam tentang teologi. Yang mending kita bahas secara manusia saja gitu ya. Kalau memang Andre Tunggal punya waktu. Itu pun sebagai ucapan terima kasih saya kepada Andre Tungtung yang sudah jadi bahan untuk konten saya. Saya harus akui gitu kan, Andre Tungtung menjadi bahan saya. Jadi saya punya satu tanggung jawab untuk membantu Andre Tungtung ini. Apapun ceritanya kan begitu. Orang luga saja jadi badut di tempat saya. Luga dapat masalah, luga sakit, saya yang bantu kan begitu. Apalagi Andre Tungtung, ya sama gitu kan. Ini udah jadi badut. Jadi badut di konten kita. Jadi ya kita bantulah. Oke, jangan sampai nanti kamu seperti luga, udah masuk rumah sakit, udah sakit, baru sibuk gitu kan, baru sibuk. Tapi saya yakin Andre Tungtung nggak akan separah luga lah. Toh dia juga banyak pendukung, ya banyak simpatisan dia. Hebat kok pendeta yang satu ini. Ya tapi sayang, talentanya dipakai hanya untuk nyinyirin orang. Padahal secara pemahaman teologi, kita harus akui bahwa dia lebih bagus daripada beberapa pendeta, ya, termasuk yang tadi saya sebutkan di awal. Oke, kita akan bahas Andre Tungtung yang kembali komplain-komplain kepada pendeta, kepada Ustadz Ipung, kepada Ustadz Ipung Atria, di mana saya lihat kontennya ini nggak nyambung. Jadi dia membahas apa yang disampaikan Ustadz Ipung atau menjawab apa yang disampaikan Ustadz Ipung, tapi malah mutar-mutar nggak ada poinnya. Dan ini saya kerucutkan supaya teman-teman lihat ya bahwa apa yang dia sampaikan tuh nggak to the point, nggak ada hubungannya gitu. Cuman bisa marah-marah gara-gara ada yang mualaf. Oke, kita saksikan dulu. Ya, oke. Thank you so much untuk berkatnya. Oke, sebut namaku bang, jangan membunuh. Oke lah. Ya, saya akan melanjutkan ya. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa menyapa teman-teman satu persatu. But anyway, thank you untuk teman-teman yang semua yang sudah bergabung ya. Ada Bro Rimhot juga, thank you. William Gosaldi, thank you semuanya ya. Oke, saya lanjutkan.
Saya akan mulai dengan disclaimer terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi saya sebenarnya iseng ya. Saya terusik ketika saya membaca judul-judul dari Ipung Atria selalu ya. Orang cantik pasti waras katanya. Seharusnya teman-teman yang menyaksikan atau bersama-sama dengan saya sangat yakin teman-teman yang bersama-sama dengan saya adalah orang-orang yang mengedepankan rasionalitasnya ya. Saya tuh cuman heran dengan tipikal orang cantik pasti waras. Saya langsung akal budi saya bergejolak gitu loh ketika melihat judulnya itu ya, orang cantik pasti waras. Saya langsung bergejolak sekali karena ini adalah dua hal yang tidak berhubungan sama sekali. Dari sini sudah kelihatan kualitas dari, mohon maaf, Pak Ustadz Ipung Atria. Kelihatan dari kemampuan argumentatif dari Ustadz Ipung Atria ketika mengatakan orang cantik pasti waras, itu dari situ udah kelihatan kelihatan kadarnya tuh bagaimana begitu ya. Apa hubungannya antara kecantikan dan kewarasan? Bagi saya itu tidak ada hubungan sama sekali. Dan itu sangat-sangat tidak berhubungan. Itu seperti Pluto dan Mars, begitu jarak jauhnya ya. Di mana-mana kita menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kecantikan dan kewarasan. Saya menemukan ada di sini katakan viral wanita diduga ODGJ berparas cantik dipasung. Ya, katanya di bilik kayu, mirip artis ya. Ada ODGJ cantik ya yang keluar dari RSJ dan sebagainya. Ya tentu saja Ipung Atria, saya paham Anda bermaksud untuk kemudian bikin sebuah kalimat judul. Tapi dari kalimat judul ini setidaknya menunjukkan alur argumentasinya, apakah silogismenya itu nyambung atau tidak. Tapi dari sini saya sudah langsung pikir ya. Ya sudahlah, saya anggap Ustadz Ipung Atria adalah seorang yang sangat jago bikin judul, tapi lebay ya. Lebaynya tuh gimana lebaynya banget ya. Seperti Mualaf Jenius Jesslyn ya. Itu contohnya tuh ya, Mualaf Jenius. Dan ya, teman-teman barusan yang lampau saya juga sudah bahas Ustadz Ipung ini ya. Jadi ada pemuda Kristen 24 karat katanya ya. Jadi Kristen cerdas 24 karat. Cerdas banget teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah nonton, boleh teman-teman berkomentar ya. Silakan komentar buat teman-teman yang sudah nonton Pemuda 24 karat itu, responnya bagaimana. Ya biarkan teman-teman kita yang belum nonton, saya menyarankan Anda untuk benar-benar nonton itu, karena itu sangat bagus banget ya, sangat bagus banget. Jadi jangan lewatkan Pemuda 24 karat. KKLC, PLPC 24 karat lah ya. Si 24 karat. Iya teman-teman, jadi ini link ada saya taruh di deskripsi. Jangan lewatkan Pemuda 24 karat yang masuk Islam ini, yang kata Ipung ini pemuda cerdas 24 karat ya. Oke lah, anyway, itu hal pertama yang saya mau bagikan buat teman-teman. Artinya kenapa saya harus ngomong demikian? Karena bagi saya sangat menyedihkan sekali ada banyak orang yang kemudian termakan oleh narasi dan provokasi dari orang-orang macam Ipung Atria. Dan oleh karena itulah saya merasa bahwa kita harus makin cerdas begitu. Dan saya senang ada teman-teman di live stream yang atau para subscriber saya yang tidak termakan dan mau untuk belajar. Thank you teman-teman ya. Thank you untuk setidaknya menjadi penghiburan di tengah realita bangsa kita yang seringkali saya percaya bahwa musuh kita itu bukan lain agama, tapi musuh kita itu kebodohan. Orang-orang bodoh ya. Ada Yusuf Ali yang bilang terguncang imannya Andre Tunggal melihat banyak Gen Z Kristen malaf. Silakan kasih no Bro Yusuf Ali ini, teman-teman subscriber ya. Silakan Anda kasih no Bro Yusuf Ali ini. Kasihan mereka ini kayak hidup dalam dunia sendiri dan mereka merasa diri udah super banget gitu ya. Ya gitulah. Nah, ya Bro Andre Christian, God bless you ya. Bro, God bless you. Oke, saya lanjutkan ya dengan ini ya, saya lanjutkan. Kita bahas tentang Omilia. Ini masih disclaimer ya. Jadi Omilia tertarik pada Islam setelah digoyahkan saksi Yehova. Jadi saya langsung tunjukkan kepada Anda latar belakang dari Omilia ini sehingga
kita tidak berasumsi yang macam-macam ya. Jadi kita juga tidak membuli dia, juga tidak menyudutkan Omilia saudari kita ini, tapi kita dengarkan dulu. Samping saya ini ada Mbak Emilia Gowasa, nama panggilan Lia, dan saat ini masih kuliah dari Kristen mana? Kristen Protestan. Protestan. Gerejanya gereja apa? Gitu, tapi kalau di sini nggak pernah gereja. Terus kalau nggak ke gereja kemana? Hah? Ya di rumah aja. Oh, di rumah aja. Tapi bawa Alkitab, baca Alkitab. Nggak pernah juga. Karena udah meniatkan diri masuk Islam, jadi mulai perlahan-lahan belajar inian. Apa pendapat Anda tentang Yesus? Pendapat saya sih seperti nabi biasanya sih. Dia bukan Tuhan? Bukan. Pernah mempelajari saksi Yehova, dari situ mendapatkan pencerahan. Bagaimana itu? Iya, tadinya saya lagi nyuci. Tiba-tiba ada saksi Yehova mampir ke rumah ngasih buku gitu. Jadi semenjak saya baca-baca buku yang mereka kasih itu banyak pertanyaan di situ. Banyak belajar tentang Islam, ternyata Yesus itu adalah Nabi Isa. Masya Allah. Anda baru saja menyaksikan Omilia yang mengaku tertarik masuk Islam setelah digoyahkan oleh saksi Yehova. Ya, teman kita atau kakak Ilsia langsung komentar ya, nggak pernah ke gereja, nggak baca Alkitab, sudah meniatkan diri. Ya sudah, betul banget ya. Itulah ciri-cirinya ya, itulah ciri-cirinya. Jadi dari situ kita udah bisa lihat ya bahwa ada sebuah ciri-ciri yang mereka yang pindah server. Sekali lagi Omilia, hak Anda untuk memilih masuk Islam itu hak Anda totally, dan ya sudah, itu pilihan Anda. Kami hargai. Tetapi kalau kita amati orang-orang seperti Mbak Omilia ini, itu punya kemiripan ya. Mereka latar belakangnya Kristen tradisi. Mereka jarang ke gereja apalagi sejak jadi anak rantau. Lalu mereka jarang baca Alkitab. Omilia tadi mengatakan dia dari Nias atau dia dari Sumatera Utara. Lalu ketika merantau, saya nggak tahu dia merantau, yang pasti di Jawa. Lalu kemudian di situ dia mengaku bahwa dia sudah nggak ke gereja sejak merantau. Bahkan dikatakan dia hampir tidak pernah lagi baca Alkitab ya. Dan ini udah kombinasi ampuh, kombinasi yang paling enak sudah ya. Kombinasi yang paling enak. Teman kita Sofi mengatakan mereka yang pindah ya yang nggak paham Kristen. Ya bener banget gitu ya. Ya kayak gitu banget, udah bener banget gitu ya. Ya jadi makanya dari situ kita sudah langsung melihat bahwa mau harap apa? Baca Alkitab tidak, ke gereja juga jarang, bahkan dia sebelumnya ragu karena kena ajaran-ajaran sesat ya. Saksi Yehova ya, satu ajaran yang kita tahu sama-sama yang ya sesuatu banget begitu ya. Dan akhirnya dia berakhir di Islam karena menawarkan jawaban sederhana ya. Perhatikan ini baik-baik. Saya ingin komentarin soal masalah menemukan jawaban sederhana ya. Sebagaimana apa yang Ipung katakan di dalam bagian ini, kita dengarkan baik-baik. Sekarang begini, titik poin penting utama, tidak ada satupun ayat di Alkitab ini, tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, jelas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus pernah menyebut bahwasannya aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau ada, bisa berhasil menemukan. Berhadiah 1 triliun kata Ipung kalau bisa menemukan ayat yang mengatakan Yesus menyebut dirinya sebagai Allah. Ini adalah contoh simplifikasi. Bahwa ada dorongan dari kaum muslim kepada kita orang Kristen untuk melakukan yang namanya simplifikasi ya. Dan simplifikasi itu muncul contohnya dari mana ayatnya Yesus menyebut diri sebagai Allah, mana ayatnya Yesus menyebut diri sebagai Tuhan. Itu simplifikasi. Izinkan saya jelaskan simplifikasi lebih lengkap. Maksudnya begini, mereka selalu bilang Trinitas itu konsepnya bulat ya, Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 tetapi 1 katanya. Oh, gimana 3 in 1? Ya 1 ya 1. Ya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalian kan tentu pernah atau sering dengar itu kan. Lalu mereka bilang Tuhan pakai kolor, Tuhan bisa mati. Itu namanya simplifikasi. Karena apa? Karena mereka menolak penjelasan teologis kekristenan.
dan mereka paksa dengan penjelasan mereka sendiri dan mereka mau dengan menggunakan caranya sendiri. Makanya kita sering dengar ketika Dondi mewakili orang-orang ini dan mengatakan, oh, Kristen itu agama imani doang. Karena bagi mereka, konsep-konsep ini membulet dan mereka tidak bisa paham. Dan mereka kemudian mengambil kesimpulan singkatnya adalah, oh, orang Kristen imani doang. Karena mereka nggak bisa paham. Karena mereka tidak mau mempunyai kemampuan karena mereka tidak bisa paham untuk memahaminya secara utuh. Jadi mereka tuding kita bahwa kita tuh agama imani doang, agama yang percaya doang. Sedangkan mereka mengklaim diri sebagai umat yang agama akal katanya. Ini contoh simplifikasi ya. Jadi saya berharap teman-teman, Anda semua kita firm dengan ini. Saya merasa bahwa kita perlu sekali untuk kemudian memberikan sebuah statement bahwa hanya karena kita punya konsep teologis yang dalam tidak berarti bahwa ini adalah imani doang. Artinya mereka tidak mengerti, tetapi kemudian mereka menuding kita sebagai agama yang katanya imani doang, dan mereka mengklaim dirinya sebagai agama akal, agama yang berpikir begitu. Padahal mereka, maaf ya, umat atau sebagian mereka atau mereka yang suka nuding kita ini adalah mereka yang malas mikir. Sebagai orang yang saya pikir perlu untuk mengedukasi kita semua, apalagi anak-anak muda di gereja, saya ingin katakan bahwa hati-hati dengan mentalitas simplifikasi ini. Bahwa tidak segala sesuatu itu harus simple, apalagi mengenai kebenaran pribadi Tuhan. Banyak orang yang bilang gini, Rek, nggak usah ribet dong gitu, nggak, ini jawabnya sederhana aja, kalian muter-muter imani doang. Nah itu contoh orang-orang yang malas mikir. Orang-orang yang malas mikir itu adalah orang-orang yang cuma mau menganggap bahwa oh ya sudah, ya begini, tertulisnya apa, ayatnya apa, udah gitu aja, itu malas mikir. Kalau kebenaran itu harus simple, itu adalah kesalahan atau fallacy. Dan orang yang berpikir demikian adalah orang yang tidak akan pernah memahami tentang fisika kuantum, tentang kalkulus, tentang reaksi fusi, dan sebagainya. Kenapa? Karena bagi mereka, sesederhana tidak mau jadi orang yang mikir. Mereka cuma hanya mau hal yang gampang-gampang bagi mereka, dan mereka tidak mau berpikir sesuatu yang sulit untuk dipikirkan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena mereka cuma mau simplifikasi. So, buat teman-teman yang berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini, sikat ya dengan statement-statement ini. Bahwa kebenaran itu tidak harus selalu simple. Kebenaran itu bahkan harus kompleks. Karena apa? Karena memahami Tuhan itu melebihi fisika kuantum. Memahami Tuhan itu melebihi kalkulus, melebihi reaksi fusi atau apapun itu. Anda silakan sebut. Dan bodohlah orang yang kemudian mengatakan bahwa saya cuma mau yang gampang-gampang. Ya udah, kamu nggak akan pernah naik kelas. Ya cara beragamamu udah sama kayak anak SD aja terus. Betul nggak? Ya jadi saya berharap ya, teman-teman Anda bisa firm dengan pendekatan ini karena itulah kekristenan. Kita belajar untuk apa? Kita belajar untuk benar-benar mengenal Tuhan dengan akal budi kita dan memikirkan dengan dalam. Ya, saya berharap teman-teman bisa ini. Maklum buminya datar. Ya udah. Ya, thank you untuk Angel Tanso. Thank you so much for your blessing ya. May God bless you. Saya lanjutkan ya. Saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa sebenarnya bukan hanya teman kita Omilia yang didakwahi, tapi sebenarnya ada teman Omilia juga yang bimbang tapi tidak mau disebut namanya. Saya berharap bahwa teman Omilia ini bisa menyaksikan video ini dan kalau ada teman-teman yang mungkin kira-kira tahu, tolong dikasih tahu kepada teman Omilia ini ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini. Harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini. Begini pun nggak boleh. Begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas, ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3-in-1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak?
Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh ya. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya, bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh alam ya kita kasih contoh ya, bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya, fungsinya sekarang loh, fungsinya sama toh? Fungsinya Sama, Pak. fungsinya Untuk menulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Ya, ini dimulai dengan pendeta Andre Tungtung yang keberatan dengan istilah oten ya. Dia bilang tuh oten itu adalah ejekan dari kaum muslim kepada Kristen. Nah, ini yang salah. Ini yang salah dan perlu diluruskan. Oten, coba kalian pikir, apa itu? Oten tuh orang Kristen, disingkat. Kalau dibilang orang Kristen, kepanjangan disebut aja oten. Apakah memanggil kalian dengan nama orang Kristen adalah ejekan? Coba saya tanya. Jadi kalau kalian dipanggil orang Kristen, kalian merasa terhina, terejek. Aneh sekali. Jadi oten itu bukan ejekan. Jangan baper. Ya, jangan baper. Yang namanya ejekan itu seperti kalian. Manggilin orang kadrun. Kadrun itu kadal gurun. Ya. Itu ejekan nggak? Ejekan. Kadal itu binatang. Di Islam nggak ada. Ya, nggak pernah dipanggil dengan nama kadal ataupun binatang. Nggak ada. Itu ejekan dari kalian. Itu baru namanya hinaan. Fix. Coba tanya sama ahli bahasa. Itu hinaan nggak? Hinaan. Bahkan ya, kalau kami memanggil kalian dengan binatang, kalian kok mau dipanggil binatang? Kalian marah. Loh, kamu bilang kami binatang ya? Bahkan ada beberapa pendeta, itu sampai tantrum saat Bang Zuma bilang dia binatang. Dia bilang, apa kamu hina orang binatang gitu kan? Padahal jelas-jelas di kitabnya mengatakan mereka domba. Domba itu binatang nggak? Binatang. Kitab kalian yang sendiri menulis kalau kalian itu binatang, yaitu domba. Itu aja kalian nggak terima. Nggak terima disebut binatang. Apalagi kami yang nggak ada tertulis. Ya, nggak ada tertulis kalau kami pernah disebut binatang. Jadi tolonglah, sadar siapa yang mengejek siapa. Ini perlu cermin. Buat teman-teman Kristen juga, cobalah pikirkan ya. Terus dia bilang akan membuat Ustadz Ipung termehek-mehek. Wah, dia bahas video Ustadz Ipung dengan tujuan supaya Ustadz Ipung termehek-mehek. Saya tanda tanya gitu. Gimana caranya kamu bahas video dia dengan cara monolog, dengan cara koar-koar nggak jelas, itu membuat Ustadz Ipung termehek-mehek. Di mana? Apa mungkin bisa terjadi? Nggak mungkin, teman-teman. Mau kamu satu hari buat konten Ustadz Ipung 10 pun, Ustadz Ipung nggak akan termehek. Nggak akan. Kenapa? Serangan kamu tuh nggak jelas. Udah nggak jelas,
Ustadz Ipung setiap harinya tetap berhasil mensyahadatkan banyak orang. Tetap berhasil menyadarkan banyak orang. Jadi nggak ada efek. Ini saya ajarkan nih. Saya ajarkan buat ya pendeta Andre Tungtung. Bagaimana cara membuat Ustadz Ipung termehek? Kamu tantang dia, kamu permalukan dia dalam debat terbuka. Baru mantap. Kalau kamu berhasil permalukan dalam debat, itu mungkin dia akan termehek. Ya, akan termehek itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang-orang yang berhasil dimualafkan sama Ustadz Ipung, kamu cari. Kamu ubah mereka kembali menjadi domba. Kamu murtadkan dia. Mungkin Ustadz Ipung akan termehek. Kan sudah ada tuh data-data orang-orang yang pernah disyahadatkan Ustadz Ipung. Kamu cari, kamu kan jago dalam hal itu. Itu baru bisa, ya. Jadi kalau cuma buat video, aduh, udah tuh pun videonya tak apa-apa aja. Saya nontonnya pun bingung gitu ya, malu. Tapi harus saya sampaikan, supaya apa? Supaya Anda bisa berpikir secara logis. Supaya Anda tahu untuk bercermin. Anda bilang ya, judul-judul yang dibuat oleh Ustadz Ipung itu lebay. Dia cuma bisa jualan judul, cuma bisa jualan clickbait. Ya, judulnya lebay. Gadis cantik. Ya. Orang cantik pasti mualaf. Pasti waras, sorry. Ya, pasti waras gitu kan, waras dan mualaf. Begitu juga dengan 24 karat dan sebagainya. Halo. Saya nggak tahu ya, apakah Andre Tungtung ini terlalu fokus setiap hari menonton videonya Kodon di Ustadz Kainama, ya, Ustadz Ipung, sehingga dia nggak pernah nonton channel-channel Kristen yang lain. Nggak pernah sempat dia nonton channel Kristen yang lain. Untuk itu, ya saya kasih tonton lah, saya kasih tahu. Karena saya lihat dia sering nonton video saya, ada beberapa kali dia, ya termasuk komplain-komplain dengan video saya ya, dia taruh di komunitasnya, dia komplain. Untuk itu saya kasih lihat, ya ini channel dari sebelah, supaya Anda tahu. Nah, ini contoh nih, Injil Habaget, evangelis ini, misionaris. Ya. Kita lihat judul-judulnya. Ini baru ngeri teman-teman. Ini diancam oleh banyak orang. Mengerikan. Di daerah ini orang Kristen tidak berani menunjukkan identitas imannya. Nah, ini fitnahan kepada Aceh ya. Padahal di Aceh gereja jelas-jelas ada, wihara jelas-jelas ada, kuil Hindu jelas-jelas ada. Saya punya fotonya, nanti kita akan bahas khusus. Ya, kita akan bahas khusus di channel Kisah HMC Official mengenai fitnahan yang satu ini. Ya, saya akan tunjukkan bukti-bukti dan pandangan orang Aceh yang non-Islam. Bagaimana perasaan mereka tinggal di Aceh? Apa benar mereka tidak berani menunjukkan identitas? Karena saya berasal dari situ. Effendi Usman bilang dia orang Aceh, tapi dia diusir ya, dia bilang. Kalau saya masih mending gitu, saya diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Aceh. Ya, saya lahir di sana. Lihat nih, teman-teman bisa lihat judul-judulnya. Ya, lebih lebay teman-teman. Nanti orang kena azab lah, Uniriva sudah kena azab lah, gini ya. Nah, nih, tertunduk malu lah, dan sebagainya. Ya. Lihat ending dari para pembela agama ini. Endingnya mereka sehat-sehat. Ya, saya dibilang sudah meninggal. Saya ingat sekali ya. Salah satu konten dari Effendi Usman mengatakan saya sudah meninggal. Luar biasa. Fitnahan yang mereka buat. Nah, contoh lagi nih. Pesan terakhir istri Dr. Richard jika suaminya meninggalkan Yesus. Pesan terakhir teman-teman ya. Seakan-akan sudah mau meninggal atau sudah mau berpisah. Nah, ini kan fitnahan yang jahat. Berita yang nggak benar. Judul yang lebay ya. Nah, ini judul yang lebay nih. Nih. Ngeri. Pendeta menjerit saat dihancurkan. Padahal hancurkan mereka sendiri. Yang hancurkan mereka sendiri. Judul-judulnya ini baru lebay. Nah, kita lihat Yusuf Manubulu nih teman-teman. Yusuf Manubulu nih, kesukaan dari teman-teman sebelah. Pendeta ya. Nah, lihat judulnya. Setiap nyalain radio selalu muncul lagu Yesus adalah penolongku. Ya. Sakit saya tidak sembuh. Saya divonis dokter. Ya. Nanti apalagi? Ketemu kaki kotor. Pakai kolor. Nah, kayak itu judulnya teman-teman. Itu baru lebay. Ya.
Itu baru lebay. Jadi buat pendeta Andre Tungtung, tolonglah lihat tuh saudara-saudaramu, supaya Anda tahu sebenarnya siapa yang lebay. Terus Anda bilang, oh nggak ada korelasinya antara orang yang waras, ya, orang waras pasti cerdas kan gitu kan, pasti orang cantik pasti mualaf, orang cantik pasti Islam, nggak ada korelasi. Sekarang saya tanya, ya, saya tanya nih, ODGJ yang Anda tampilkan, judulnya, itu bisa cantik karena apa? Karena dibersihkan dan dirawat oleh orang lain. Kita sering menonton ya, melihat judul-judul ODGJ ini cantik gitu. Ya karena diurus sama orang. Coba orang ODGJ-nya ngurus atau merawat dirinya sendiri. Kalau dia rawat dirinya sendiri, pasti berantakan. Kayak Joker. Kalian lihat ODGJ kalau dandan, wah itu sembarangan dandannya. Pasti kayak Joker. Orang ODGJ nggak mandi, nggak terawat kalau nggak diurus sama orang. Pasti jelek. Jadi kalau dibilang orang cantik pasti waras, itu wajar. Orang cantik, itu karena dia waras, karena dia bisa merawat dirinya. ODGJ nggak bisa rawat dirinya. Kalau ada ODGJ yang cantik, itu karena dirawat oleh orang lain. Udah sesimpel itu kok. Ya. Masalah judul, udahlah. Tolong substansinya apa gitu. Harusnya poinnya gitu yang dibahas. Ini enggak. Judul dikomplain, orang dikomplain, semua dikomplain. Terus dia bilang apa? Mereka menolak konsep Kristen dan mengambil kesimpulan sendiri. Halo? Kami nggak pernah melakukan simplifikasi. Nggak pernah. Tapi kami memberikan bukti bahwa sampai detik ini, orang-orang Kristen ya, itu masih bingung siapa Tuhannya. Itu sudah kita tunjukkan. Oneness bilang ini, Unitarian bilang ini, Triteos bilang ini, Trinitas bilang ini. Jadi bukan kami yang bilang, tapi kalian sendiri yang membuktikan bahwa kalian masih bingung Tuhan kalian siapa. Masih nggak ngerti siapa Tuhannya. Dan saya sudah challenge Andre Tunggal, yang dia tidak jawab sampai detik ini, yuk kita sama-sama survei. Saya jemput Anda, atau kita ketemu di satu gereja, mereka selesai ibadah atau sebelum ibadah, jemaat-jemaatnya kita tanyain. Kita tanya siapa Tuhannya. Kita lihat. Tahu nggak dia siapa Tuhannya? Saya berani jamin, saya bertaruh bahwa mereka akan bingung siapa Tuhannya. Yesuskah, Bapakah, atau Roh Kudus. Dan kita dengar penjelasan dia. Penjelasannya Oneness kah, Trinitas kah, Triteos atau Unitarian. Mari kita buktikan. Kita survei beberapa tempat ya, bukan satu tempat. Kalau satu tempat nanti Anda bilang, oh ini gara-gara pendetanya sesat. Oh ini gara-gara pendetanya nggak bisa ngajarkan jemaatnya. Kita survei 10 gereja. Saya challenge. Kalau memang jemaatnya 50% aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. 50% bisa menjelaskan Trinitas seperti penjelasan Trinitas yang benar. Saya tutup channel saya. Saya suruh teman-teman saya tutup channel juga. Saya bantu kalian, Polycardus, untuk membuat channel Muslim yang lain tutup. Berani nggak terima challenge saya? Kalau terbukti apa yang saya sampaikan benar, Andre Tunggal cukup minta maaf dan mengatakan bahwa yes, orang Kristen masih bingung Tuhannya siapa. Atau enggak, jangan bilang orang Kristen deh. Mayoritas orang Kristen masih bingung, sesuai dengan yang kita survei. Berani nggak? Berani nggak Andre Tunggal? Itu aja sih, nggak usah jauh-jauh. Ya, ini tantangan. Jadi kami nggak pernah punya mental simplifikasi. Membuat simple semua, enggak. Karena pada dasarnya konsep ketuhanan adalah konsep yang sangat dasar dan sudah diimani dari zaman dahulu. Dari manusia pertama Adam dan Hawa, nggak pernah bingung siapa Tuhannya. Nggak pernah bingung menjelaskan siapa Tuhannya. Dari Adam dan Hawa, nggak pernah. Jadi jangan Anda bilang, oh kalau simplifikasi artinya umat Muslim, itu maunya yang gampang-gampang. Kalau mau gampang, gimana mereka bisa tahu fisika kuantum, kalkulus, reaksi fusi, dan sebagainya? Halo, fisika kuantum, kalkulus, itu semua bisa dihitung.
Matematika dan fisika itu hukum pasti. Ilmu yang pasti kok. Semua bisa dijelaskan dengan ilmiah. Anda tanya fisikawan. Ya, ini Anda tanya fisikawan yang paling pintar di dunia. Anda suruh dia dengar kesaksian para murtadin. Saya ketemu Yesus pakai kolor, kaki kotor. Ya, saya saat di bus ketemu Yesus. Saya saat lagi boker ketemu Yesus. Suruh dia dengar cerita seperti itu. Dan Anda tanya pendapat fisikawan tersebut. Kalau dia bilang udah gila nih semua orang. Nggak bisa dijelaskan kok. Tapi kalau ilmu fisika bisa dijelaskan. Jadi jangan Anda nyambungin teman-teman. Nggak nyambung kok. Kalian itu bukan rumit. Kalian tuh aneh. Bukan rumit. Kalau kuantum oke, rumit. Serumit-rumitnya bisa dijelaskan. Kalau kalian aneh. Karena supranatural. Supranatural tuh nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Kalian bisa lihat, hubungan antara orang Kristen dan Tuhannya adalah hubungan pribadi. Perjumpaan pribadi yang begitu-begituan. Cuma mana dijelaskan? Saya udah berkali-kali bilang, memang nggak akan ketemu. Islam agama rasional, menggunakan akal, disuruh menggunakan akal. Kekristenan adalah perjumpaan pribadi, hubungan pribadi, supranatural. Nggak akan ketemu. Jadi Islam itu bukan mental simplifikasi, sorry. Kita lihat manusia dari zaman dulu sampai sekarang itu berkembang, bahkan termasuk IQ ya. IQ anak-anak sekarang itu lebih tinggi daripada rata-rata anak zaman dulu. Itu pengaruh dari DNA, makanan, ya, banyak hal yang mempengaruhi anak sekarang, termasuk susu kan gitu. Itu bisa dites, ya, bisa diuji. Anak yang hanya diberikan ASI dibandingkan dengan anak yang dikasih susu yang bagus. Dari masih mamanya mengandung sampai anak bayinya gitu, itu mempengaruhi IQ-nya. Itu fix. Orang zaman dulu dan zaman sekarang beda IQ. Tapi mereka nggak akan bingung tentang siapa Tuhannya. Karena Tuhan adalah yang maha segalanya dan dia bisa menjelaskan siapa dirinya. Ya, dan bisa diterima oleh orang dari IQ rendah sampai IQ tinggi. Karena dia yang ciptakan kita. Jadi dia pasti menjelaskan dengan cara yang bisa diterima oleh orang, baik yang bodoh sampai orang yang pintar. Orang dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang. Pasti bisa. Karena dia yang ciptakan kita. Kecuali yang ngeklaim. Sama kayak kamu, Andri Tunggal. Kamu ngeklaim nih, robot ciptaan saya. Saya ciptakan misalnya robot pembersih. Anda klaim, oh ini ciptaan saya. Begitu disuruh menjelaskan. Gedebrul, kebingungan. Karena itu bukan ciptaan Anda. Anda nggak bisa merintah robot tersebut. Anda nggak bisa coding dia. Karena Anda nggak pegang datanya. Anda nggak ngerti. Sedangkan Allah ngerti. Itulah dia jelaskan dengan cara yang sangat bisa diterima oleh umat manusia melalui perantara para nabi sejak zaman dulu. Dari dulu Tuhan itu gimana? Siapa yang menjelaskan? Para nabi, betul tidak? Termasuk orang Kristen, di perjanjian lamanya para nabi yang jelasin. Mereka terima itu. Tapi tiba-tiba ucuk-ucuk, tiba-tiba muncul Yesus yang mereka bilang anak Allah. Aneh nggak? Aneh, teman-teman. Mohon maaf saya katakan. Ya. Terus dia bilang, kalau orang Islam ini mau gampang-gampang, nggak mau mikir. Halo, apa nggak malu? Ya. Anda bilang kebenaran harus kompleks. Yes, Tuhan itu sangat kompleks dan tidak bisa dijelaskan. Nggak sanggup. Tapi kita bisa lihat ya sebagiannya. Sama kayak kita gini. Makhluk 2 dimensi tidak bisa melihat makhluk 3 dimensi secara utuh. Dia cuma bisa lihat proyeksinya. Lihat proyeksinya gitu ya. Sama kayak kita misalnya kita 2 dimensi nih, kita cuma bisa lurus. Maka kita cuma bisa lihat bawahnya saja. Bawah dari makhluk 3 dimensi. Allah itu kita nggak tahu berapa dimensi. Yang pasti di luar semuanya kan. Sedangkan manusia 3 dimensi. Yang bisa kita lihat dari Allah, itu adalah proyeksinya. Anda kalau tanya orang fisikawan, ya mereka akan bilang gitu. Mereka akan bilang kalau memang Tuhan itu ada, kita hanya akan bisa melihat proyeksinya. Saya setuju untuk hal itu. Ya, proyeksinya saja. Nggak bisa secara utuh. Tetapi proyeksi itu udah bisa menjelaskan seberapa dahsyat Allah itu. Seberapa luar biasa Allah itu.
bahwa kita tidak ada apa-apanya. Sesimpel itu. Ya, jadi buat Andre Tungtung, belajarlah. Ya. Anda bilang Kristen mengenal Tuhan dengan akal budi. Akal budi dari mana? Bukankah kalian kenal hanya karena pengalaman pribadi, hanya karena pendeta ngomong? Ya, pendeta yang ngomong, sembahlah Yesus, padahal Yesus gak pernah suruh. Terus begitu umat muslim bilang, coba kau baca. Yesus utusan, dia yang bilang. Yesus berdoa, Yesus yang bilang. Yesus bilang, enyalah orang yang memanggil dia Tuhan. Kami cuma bacakan, terus Anda bilang, oh tidak sesimpel itu. Halo? Lu kira Yesus menjelaskan sama siapa? Yesus menjelaskan kepada muridnya yang dia tahu kemampuan muridnya, kapasitas muridnya. Jadi nggak mungkin Yesus menjelaskan yang ribet banget. Saya sebagai guru, saya tahu sedang mengajarkan anak TK. Apa mungkin saya menjelaskan yang ribet sekali? Enggak. Saya akan menjelaskan yang simple. Yang tidak membuat murid saya itu bertanda tanya, kebingungan, dan sebagainya. Jadi kita lihat, murid-murid Yesus menganggap Yesus apa? Apakah pernah murid-muridnya menyembah-nyembah Yesus? Nggak pernah kan? Ya udah selesai, ikuti para muridnya. Jangan kalian berasumsi. Ya. Kalian bukan kompleks, kalian asumsi. Kalian asumsikan sendiri Yesus itu siapa. Ini yang bahaya. Ikuti para murid. Ikuti Bunda Maria. Yesus siapa bagi mereka? Ya udah. Kalau kalian memang pengikut Yesus seperti para murid, ikuti para murid. Bagaimana mereka menempatkan Yesus? Bagaimana menempatkan Allah? Seperti itu aja, ya, sesimpel itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Dan sekali lagi ya, iklan teman-teman. Saya ingin katakan bahwa channel Jadid ini saya pecah dua. Karena memang ada beberapa konten tuh yang menurut saya kurang cocok dengan sebagian penonton. Karena sebagian penonton kurang suka dengan pil pahit, ya, statement-statement yang keras. Jadi yang seperti itu saya taruh di kisah HMC official. Kayak contoh nih, pembangunan pesantren di Jayapura itu ditolak oleh jemaat gereja GKI. Ya, konten-konten seperti ini yang melawan fitnahan Oten saya taruh di kisah HMC official. Jadi jangan lupa di-subscribe dan didukung ya supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat dukungan teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.